Halo semuanya, sahabat PD Official 1, 2, dan 3. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan terkait cara melakukan instalasi aplikasi ujian tertulis bagi peserta UK BPPG Guru Tertentu tahap pertama tahun 2024. Jadi teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pendaftaran untuk memperoleh kartu ujian, dan teman-teman sudah melakukan atau sudah mengakses pada laman aplikasi uji kinerja, maka selanjutnya teman-teman akan melakukan instalasi pada aplikasi ujian tertulis atau berbasis UTBK atau yang sering disebut uji kompetensinya ya teman-teman, yang menjawab beberapa soal yang sudah ditentukan ya. Nah, lalu bagaimana cara melakukan instalasi aplikasi sehingga teman-teman bisa menggunakannya untuk mengikuti ujian tertulis bagi peserta UK BPPG Guru Tertentu tahap pertama? Simak terus penjelasan dari PD Official. Jadi teman-teman semuanya, untuk melakukan instalasi aplikasi SAM Browser atau yang sering digunakan untuk melakukan ujian tertulis di UK BPPG tahap pertama guru tertentu, yang pertama teman-teman harus menyiapkan aplikasinya sendiri ya. SAM Browser bisa diakses pada laman ini, dan bisa diakses pada laman ini disesuaikan teman-teman menggunakan SAM Browser versi Windows atau MacOS. Nah, di sini tinggal diklik saja teman-teman, di sini diklik nanti akan terdownload otomatis. Ya, sebagai contoh ini saya klik, maka nanti akan terdownload otomatis di sini teman-teman ya aplikasinya. Nah, ketika aplikasi SAM Browser-nya sudah terdownload, maka selanjutnya teman-teman itu mengunduh 7 zip. Jadi untuk melakukan instalasi aplikasi SAM Browser di komputer dibutuhkan aplikasi pengarsip berkas seperti 7 zip atau WinRAR. Nanti tinggal klik ini saja teman. Ya, diklik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul pada 7 zip dan disesuaikan saja. Disesuaikan apa? Sistemnya di laptopnya teman-teman berapa? 64 bit atau berapa? Cara melihatnya, masuk di Explorer, pilih list PC atau My Computer. Setelah itu pilih yang Properties. Setelah di Properties nanti di sini ada System Type, ada tipe sistem yaitu 64 bit. Silahkan teman-teman download yang 64 bit. Diklik saja nanti akan terdownload. Ketika SAM Browser-nya sudah ada, 7 zip-nya sudah ada, maka langkah selanjutnya ialah silahkan masuk di bagian Explorer ya, penyimpanan SAM Browser-nya. Kita coba hapus. Setelah itu teman-teman ya, ini dihapus saja karena memang kita sudah punya SAM Browser. Nah, yang ini ya, ini silahkan diekstrak. Namun sebelum diekstrak teman-teman, antivirusnya dimatikan dulu ya. Antivirusnya dimatikan dulu. Caranya masuk di kontrol panel. Ya, masuk di kontrol panel, pilih yang System and Security ya. Pilih saja di Windows Defender-nya. Ya, di sini di turn off kan dulu ya. Windows Defender-nya di turn off kan dulu, atau antivirus lainnya di turn off kan dulu. Kalau sudah ya, sudah seperti ini tadi di kontrol panel ya teman-teman, ini diklik kanan. Mohon maaf, sebelum ke sini kita 7 zip dulu diinstal. Caranya diklik 2 kali. Kita klik yes. Ya, di sini ada perintah install. Sampai dengan selesai warna hijau, setelah itu baru close. Selesai ya teman-teman ya, sudah selesai diinstal 7 zip-nya. Setelah itu klik pada SAM Browser-nya, klik kanan, 7 zip, pilih 7 zip, extract file. Kita klik OK. Nah, inilah SAM Browser setup-nya sudah terekstrak. Setelah itu klik 2 kali, pilih yang ini ya, SAM Browser setup ya, diklik 2 kali. Jika Bapak Ibu sudah memiliki folder SAM Browser hasil ekstraksi, maka selanjutnya nanti Bapak Ibu silahkan buka folder tersebut, maka di dalamnya akan ada SAM Browser setup
Nah, untuk itu apabila Bapak Ibu sudah masuk di folder tersebut, diklik 2 kali, maka selanjutnya pilih saja yang SAM Browser Setup .exe. Setelah itu klik 2 kali pada bagian ini ya Bapak Ibu. Sebentar saya tandai. Ya, klik 2 kali ini SAM Browser Setup-nya. Setelah itu akan muncul dialog box seperti ini, Bapak Ibu pilih saja yes. Nah, nanti akan muncul jendela Windows download SAM Browser. Proses download berhasil ditandai dengan notifikasi SAM Browser sudah terpasang ini Bapak Ibu. Jadi ketika pertama kali dilakukan instalasi itu nanti akan muncul seperti ini sampai dengan hijau ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu penuh. Gambarannya seperti ini sebentar. Ini ya Bapak Ibu ya, sampai seperti ini. Nanti di sini akan ada SAM Browser sudah terpasang, klik saja OK. Nah, nanti akan muncul versinya juga Bapak Ibu. Setelah diklik OK, nanti akan muncul versi SAM Browser ya. Di sini versinya 23.08.23. Jadi nanti SAM Browser ini sangat mungkin terjadi perbedaan ketika Bapak Ibu gunakan. Setelah itu klik saja OK Bapak Ibu. Ini saya perbesar ya supaya kelihatan. Walaupun agak blur. Nah, ini nanti SAM Browser sudah terpasang. Selanjutnya klik OK. Maka nanti akan menunggu halaman muka aplikasi SAM Browser terbuka. Nanti tampilannya seperti ini. Ya teman-teman. Setelah itu klik saja tombol Run. Pastikan di bagian ini semuanya checklist hijau. Ya. Terus setelah itu klik tombol Run. Setelah diklik tombol Run, nanti Bapak Ibu akan masuk pada laman ya. Jadi pastikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pastikan ininya hijau semua. Oke. Kalau sudah diklik tombol Run, nanti akan muncul tombol Login atau dashboardnya atau dialog box Login untuk memasukkan user dan password Bapak Ibu. Nanti akan diinformasikan oleh pengawas ujian Bapak Ibu masing-masing user dan passwordnya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan login apabila Bapak Ibu sudah terjadwal sebagai peserta di ujian hari tersebut. Misalnya gini, Bapak Ibu yang pertama kan tentunya melakukan instalasi sampai dengan tampilan akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau tampilannya sudah seperti ini berarti instalasi Bapak Ibu selesai. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal menunggu penjadwalan ujian. Dijadwalkan kapan. Jadi kalau sudah selesai install, tampilannya sudah seperti ini. Untuk mengeluarkan, ketikkan atau klik saja di keyboardnya Ctrl, huruf C dan huruf B ya, bebarengan. Nanti akan keluar dari tampilan ini. Nah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu masuk di setelah dijadwalkan nih Bapak Ibu mau mengecek, mau melakukan ujian, nanti kan otomatis teknisnya atau caranya sama ya. Diklik 2 kali SAM Browser Setup .exe tadi, nanti akan masuk ke sini, halaman login, masukkan username dan password, pilih login. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Ada bagian konfirmasi data peserta. Ini setelah Bapak Ibu nanti pelaksanaan loh ya. Ketika sudah pelaksanaan nanti munculnya seperti ini. Ya. Dan diminta untuk memasukkan kode token. Nah, setelah itu ya, setelah submit nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman konfirmasi tes atau ujian. Tampilannya seperti ini. Ya. Setelah itu pilih mulai. Setelah diklik mulai nanti di sini ada kamera Bapak Ibu. Di sini ada daftar soal. Ini ada sisa waktu. Ya. Ini ada berikutnya, sebelumnya, ragu-ragu.
Ya, Bapak Ibu ya. Nah, inilah tampilannya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat anak-anak yang melakukan ANBK, Bapak Ibu tidak asing dengan tampilan seperti ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada informasi ya. Saat Anda masuk ke halaman soal, waktu tes sudah berjalan dan sisa waktu dapat dilihat. Pada bagian kanan atas terdapat menu daftar soal yang dapat Anda gunakan untuk berpindah. Nah, ini. Tadi kalau Bapak Ibu mengklik ini bisa dipindah-pindah. Misalnya dari nomor 1 langsung pindah ke nomor 10 bisa. Nanti tampilannya seperti ini. Perpindahan soal. Ya. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau bingung. Jadi kenapa kok hitam? Kalau hitam itu sudah menjawab soal. Kalau biru itu berada di soal tersebut, artinya masih membaca soal nomor 6. Kalau putih belum menjawab, kalau kuning itu ragu ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Kalau memang tesnya sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan seluruh soal. Setelah itu konfirmasi tes, centang, selesai. Ya, nanti seperti ini tampilan akhirnya, konfirmasi selesai tes ujian. Dan ini penting ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengalami kendala dan lain sebagainya, tentunya akan dibantu oleh pengawas ujian di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan ujian ini, jika berdasarkan apa yang disampaikan pada panduan ini Bapak Ibu ini menggunakan aplikasi Sam Browser yang nanti dibarengi dengan aplikasi Zoom ya. Jadi nanti Bapak Ibu ujiannya berbasis domisili di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya, seperti PPG Dalja pada periode sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan ujian berbasis domisili di mana ada aplikasi Zoom-nya ya. Ada aplikasi Zoom-nya untuk melihat aktivitas Bapak Ibu di tempat ujiannya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan instalasi Sam Browser untuk digunakan mengikuti ujian UK PPPG atau ujian tertulisnya Bapak Ibu. Nah, untuk ketentuan spesifikasi perangkat ini Bapak Ibu. Ya, ini ketentuannya. Silahkan diupayakan ya, spesifikasi ini Bapak Ibu lengkapi sehingga nanti tidak memperparah kondisi Bapak Ibu ketika akan melakukan ujian tertulis. Itu Bapak Ibu semuanya. Ini sembari saya ini ya. Nah, ini ketentuannya ini. Tata tertib UTBK domisili. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan Sam Browser di mana yang saya jelaskan tadi. Mengikuti sesuai jadwal dan waktu. Masuk Zoom paling lambat 30 menit. Berpakaian sopan, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Peserta tunanetra dapat didampingi seorang yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Meja dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas, air minum transparan, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan satu alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta mengikuti arahan instruksi pengawas. Ya, nanti akan ada proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di dalam aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk, atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu, di mana peserta nanti akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri, tidak dibantu orang lain. Peserta wajib menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop.
HP yang digunakan untuk Zoom diatur dalam posisi layar landscape ya, dan hening untuk panggilan telepon dan suara lain, tetapi untuk Zoom-nya di-unmute. Peserta dilarang mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan ujian. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung tanpa izin pengawas. Peserta dilarang makan atau merokok. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Sebelum ujian dimulai ya, di mana botol dan obatnya itu disiapkan. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UTBK yang sedang berjalan untuk peserta jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan peraturan. Nah, itulah Bapak Ibu hal-hal yang perlu dilakukan setelah Bapak Ibu menginstal dan bagaimana nanti prosedurnya ketika ujian. Bapak Ibu perlu mengetahui ya, di sini ada informasinya sebelum mengikuti ujian ya, saat melakukan ujian dan setelah melakukan ujian. Ini sudah ada Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu capture ya di sini ya. Di sini ketentuan spesifikasi minimal juga sudah ada. Coba saya scroll saja ya, Bapak Ibu bisa membacanya. Oke. Seperti ini. Ini tata tertib tadi yang saya jelaskan. Terus ini aturan bakunya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengindahkan maka sanksinya seperti ini. Oke, ini juga ada ketentuan tambahannya ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu informasi yang BD Official 123 sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian tertulis UKBPPG guru tertentu tahap pertama. Terima kasih, salam data, salam literasi.